Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 7A26 ingin mempresentasikan materi pertemuan 2, yaitu ragam dan laras bahasa. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampun Bapak Syukri Ghazali, SS, MPD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada saya sendiri, Cahya Kurniawati, kemudian ada Teresia Yosefani Manalu, kemudian ada Dea Putri Irwansyah. Kemudian untuk mulai materi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cahya Kurniawati, yaitu ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa didefinisikan sebagai variasi bahasa yang disebabkan oleh cara penggunaan bahasa. Topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara dan teman bicara, dan medium di mana orang berbicara. Kemudian ada pengertian ragam bahasa dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang keempat, sarana bahasa yang digunakan. Jadi, dari keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi, yaitu poin pertama. Lalu ada berdasarkan jumlah penuturannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua yang dipergunakan oleh warga negara Indonesia setelah bahasa daerah. Hal ini karena bahasa Indonesia diperkenalkan anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah atau taman kanak-kanak. Kemudian ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut para makaiannya. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek. Biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, seperti faktor sosial. Selanjutnya, berdasarkan pemakaian bahasa. Dialek dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dialek regional, yaitu varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contohnya bahasa Melayu, dialek Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua, ada dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Contohnya ada dialek remaja. Yang ketiga, ada dialek temporal, yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Contohnya dialek Melayu zaman Sriwijaya. Kemudian yang keempat yaitu idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam hafal, tata bahasa, atau pilihan kekayaan kata. Selanjutnya ada berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Di sini ada bahasa baik dan benar. Bahasa yang baik itu sesuai situasi komunikasi, sedangkan bahasa yang benar itu sesuai kaidah bahasa Indonesianya. Di sini ada contoh bahasa yang baik dan benar. Percakapannya itu terjadi di dalam rapat. Orang A, kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melapor terlebih dahulu masalah ini kepada pimpinan. Lalu orang B menjawab, kalau demikian kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. yakni ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Selanjutnya ada jenis ragam bahasa berdasarkan situasinya. Yang pertama adalah formal, yaitu digunakan pada situasi resmi, seperti rapat, seminar, surat dinas. Ciri-cirinya itu yang pertama, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang kedua, penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak singkat. Kemudian yang ketiga ada penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Yang keempat ada penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal. Kemudian yang kedua, semi formal, yaitu campuran resmi dan santai. Biasanya terjadi di kelas, saat diskusi, maupun pidato non-resmi. Ciri-cirinya itu perpaduan antara formal dan non-formal. Kemudian umumnya dipakai dalam situasi setengah resmi. Lalu yang ketiga, non-formal. Dan ini biasanya banyak dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ciri-cirinya itu, pertama itu ada kata sapaan, seperti gue atau lu. Lalu yang kedua, imbuhan dipendekkan, seperti menyapa menjadi nyapa. Lalu laporan menjadi lapori. Yang ketiga, ada banyak unsur faktik, yaitu seperti si, de, dong, kok, lo. Lalu yang keempat, unsur kalimat sering dihilangkan. Misalnya kayak subjek, predikat, atau objeknya. Lalu selanjutnya, perbedaan formal dan non-formal.
Yang pertama itu kata sapaan. Kata formalnya itu Anda, kalau kata non formalnya itu lu atau ente. Yang kedua itu imbuhan. Kata formalnya itu menyapa, lalu non formalnya itu nyapa. Kemudian yang ketiga itu ada ejaan baku versus tidak bakunya. Yang keempat lengkap versus sering dipotong. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Teresia Yosefani. Perkenalkan, nama saya Tricia Stefani Manalu dengan NIM 63220737. Di sini saya akan melanjutkan materi ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dan pemahaman maknanya. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Penggunaan ragam bahasa dan waras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada beberapa ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ciri-ciri ragam bahasa formal yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Pada ragam tulis terdapat pengalihan ragam lisan ke ragam tulis atau kepada huruf. Ciri-cirinya yaitu pada ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Ragam tulis mencantumkan fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ragam tulis tidak terikat situasi, kondisi, dan ragam tulis juga dipengaruhi oleh tanda baca, huruf kapital, dan huruf miring atau ejaan lainnya. Yang ketiga, ragam bahasa lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yang pertama, yaitu menghendaki adanya orang kedua. Unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan tidak selalu dinyatakan. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Yang terakhir, ragam lisan ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Yang keempat, waras bahasa ini. Secara umum menggunakan sinyal, objektif, baku, dan tersusun secara sistematis. Contohnya terdapat pada artikel jurnal ilmiah. Yang kelima, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang punya nilai rasa yang tepat sesuai situasi pemakaiannya. Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Kita ambil contoh kuda makan rumput, itu sudah benar. Namun jika kita balikin, rumput makan kuda itu sudah salah. Karena pada dasarnya rumput tidak akan mungkin makan kuda. Materi selanjutnya yaitu ragam baku dan tidak baku. Ragam baku merupakan ragam yang dikembangkan dan diakui sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sementara ragam tidak baku yaitu ragam yang tidak dikembangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Ragam baku memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kemantapan berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Misalnya bentuk kata dengan imbuhan peng. Kita ambil contoh kata kontrak. Peng ditambah kontrak itu sama dengan pengontrak, bukan pengkontrak. Yang kedua yaitu sifat kemantapan dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Misalnya, kata penatar itu tidak sama dengan petata. Selanjutnya, sifat cendekia. Cendekia artinya ragam baku tersebut dipakai pada tempat-tempat tersebut. Ragam cendekia lahir dari kesadaran berbahasa, kalimat dan cendekia.
Yang keempat ada sifat seragam. Pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman melalui kesepakatan pemakai. Ragam baku itu muncul agar pengguna istilah seragam seperti pramugari dan pramugara untuk pelayan pesawat, SIM menggantikan lisensi, dan KTP sebagai sebutan resmi bukan identitas pribadi. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama itu pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki berbagai suku dan bahasa daerah. Sehingga dengan adanya bahasa Indonesia baku dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang menandakannya dengan bahasa-bahasa lain. Dalam artian ketika contohnya bahasa Indonesia itu pergi ke luar negeri. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, maka kita dapat mengetahui ciri khas dari orang Indonesia itu ketika berada di luar negeri. Yang ketiga, penambah wibawa. Bahasa Indonesia baku ini berfungsi menambah wibawa dan presisi bagi penuturnya. Pemakaian bahasa baku juga mencerminkan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi. Yang keempat, ada kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Maka dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi ragam baku dan non-baku. Ragam baku, baik lisan maupun tulis, merupakan bentuk bahasa komunikasi diterima luas dan digunakan sebagai modul resmi oleh masyarakat. Sementara ragam non-baku tidak dikodifikasi dan tidak menjadi acuan bagi masyarakat umum, namun tetap dipakai secara terbatas dalam lingkungan tertentu. Perkenalkan, nama saya Deputi Indonesia dengan NIM 63220684. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial merupakan salah satu bentuk variasi bahasa yang muncul akibat adanya kebutuhan komunikasi dalam lingkup sosial tertentu. Variasi ini terbentuk atas dasar kesepakatan bersama di dalam komunitas yang lebih kecil. Misalnya, dalam keluarga, persahabatan, atau kelompok sosial lainnya. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, ragam sosial juga berperan dalam merefleksikan perbedaan status sosial di masyarakat. Oleh karena itu, setiap ragam sosial memiliki nilai kemasyarakatan yang berbeda, mulai dari yang dipandang lebih tinggi hingga yang dianggap lebih rendah. Nah, selain ragam sosial, di sini juga ada ragam fungsional. Ragam fungsional atau ragam profesional merupakan variasi bahasa yang penggunaannya terkait dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, maupun bidang kegiatan tertentu. Ragam ini ditandai dengan adanya istilah teknis yang khas sesuai dengan bidangnya, seperti dalam ranah keilmuan, teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Selanjutnya di sini ada contoh dari ragam fungsional. Yang pertama itu ada ragam bahasa dan keilmuan. Ragam bahasa keilmuan dan teknologi adalah ragam bahasa yang baku yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah dan perkembangan teknologi dengan tujuan memberi pemahaman yang tepat dan terhindar dari penafsiran ganda. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu mikroprosesor adalah unit pengolah pusat yang berfungsi sebagai otak komputer. Lalu selain ada ragam bahasa keilmuan dan teknologi, di sini ada contoh ragam bahasa dalam kedokteran. Ragam bahasa dalam kedokteran adalah variasi bahasa yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk menyampaikan informasi, diagnosa, perawatan, maupun penelitian medis secara jelas dan tepat dengan menggunakan istilah khusus yang berlaku secara internasional maupun lokal. Nah, di sini juga ada nih contoh kalimatnya, yaitu diabetes terbagi menjadi dua, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus.
Diabetes insipidus terjadi karena kekurangan hormon antidiuretik dari kelenjar pituitari. Sedangkan diabetes mellitus disebabkan kurangnya hormon insulin dari pankreas yang mengakibatkan gangguan metabolisme gula. Selanjutnya masih mengenai ragam fungsional, yaitu di sini ada ragam bahasa bisnis, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam kegiatan usaha, perdagangan, dan komunikasi profesional dengan tujuan menyampaikan informasi ekonomi, transaksi, maupun kerjasama secara jelas, efektif, dan formal. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya, yaitu kami menawarkan kerjasama distribusi dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. Nah, selain ada ragam bahasa bisnis, di sini juga ada ragam bahasa keagamaan, yaitu variasi bahasa yang dipakai untuk menyampaikan ajaran, nilai, aturan, serta kegiatan yang berkaitan dengan agama. Contoh kalimatnya, kecelakaan bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan karena mereka akan dibangkitkan pada hari besar untuk menghadap Tuhan. Selanjutnya, di sini ada ragam bahasa hukum, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam bidang hukum untuk menyusun aturan, perjanjian, keputusan, dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat. Contoh kalimatnya, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada ragam bahasa sastra, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk mengekspresikan keindahan, perasaan, imajinasi, atau pesan tertentu dengan gaya bahasa yang lebih bebas dan artistik. Contoh kalimatnya yaitu rembulan malam ini tersenyum di antara ranting-ranting tua yang merindukan pagi. Nah, selanjutnya di sini ada materi mengenai laras bahasa. Laras bahasa adalah penyesuaian bahasa dengan cara dan tujuan pemakaiannya. Laras bahasa memiliki banyak jenis, misalnya laras iklan, laras ilmiah populer, laras futur, laras komik, serta laras sastra. Dalam sastra sendiri masih terbagi lagi seperti ada laras cerpen, laras puisi, laras novel. Nah, di sini juga ada contoh dari laras ilmiah, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua kalimat efektif, lugas, dan tidak bermakna ganda, dan yang ketiga objektif tanpa penonjolan persona, yang keempat kelarasan antar proposisi dan antar linia. Nah, laras bahasa merupakan kesesuaian antara pengguna bahasa dengan fungsi dan konteks pemakaiannya. Laras ini berkaitan dengan bidang tertentu atau home style maupun ranah keilmuan. Oleh karena itu, dikenal berbagai laras bahasa. Misalnya, laras bahasa ilmiah yang memiliki sub-sub laras seperti manajemen, akuntansi, asuransi, dan perpajakan di dalam bidang ekonomi. Perbedaan antar sublaras ini dapat diamati dari aspek kosakata, pembentukan kata, struktur frasa atau kalimat, penggunaan istilah, penyusunan paragraf, serta ciri khas wacana dan teknis penulisannya. Selain itu, laras bahasa juga muncul sesuai dengan komunitas penggunaannya. Misalnya, laras bahasa agama Islam digunakan di kalangan ulama, sedangkan laras bahasa anak muda digunakan dalam pergaulan remaja. Dengan demikian, laras bahasa pada dasarnya adalah variasi bahasa yang disesuaikan dengan bidang, komunitas, atau tujuan tertentu sehingga bentuknya beragam dan tidak memiliki batasan yang kaku. Nah, di sini juga ada definisi dan kategorisasi laras bahasa menurut para ahli. Definisi dan pengelompokan laras bahasa berbeda-beda menurut para ahli linguistik. Salah satu pembagian laras bahasa yang cukup terkenal dikemukakan oleh Joss pada tahun 1961 yang membaginya ke dalam 5 jenis. Laras bahasa menurut derajat keformalan Joss, yang pertama itu adalah laras beku atau frozen, dipakai dalam situasi sangat resmi dan hikmat. Contohnya di dalam kitab suci, putusan pengadilan, atau upacara bendera. Yang kedua, ada laras resmi atau formal.
digunakan untuk komunikasi resmi, contohnya pada pidato, rapat resmi, atau dalam jurnal ilmiah. Dan yang ketiga ada laras konsultatif atau konsultatif. Fokusnya pada pertukaran informasi atau transaksi, contohnya percakapan antara guru dan murid di sekolah atau interaksi di pasar. Dan yang keempat adalah laras santai atau casual, dipakai dalam suasana tidak resmi, bisa digunakan dengan orang yang tidak terlalu akrab. Lalu yang kelima adalah laras akrab atau intimate, digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat dekat atau kekeluargaan. Jadi, ragam dan laras bahasa saling berkaitan dalam komunikasi sehari-hari. Keduanya digunakan dengan baik dan benar, pesan yang disampaikan akan mudah dipahami. Sebaliknya, jika laras tidak sesuai, maka bahasa bisa terdengar tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan ragam dan laras bahasa dengan situasi, lawan bicara, serta tujuan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa jenis laras bahasa. Yang pertama itu ada laras biasa, yaitu tidak memiliki konteks khusus, bisa formal maupun non-formal tergantung situasinya. Yang kedua ada laras iklan, yaitu singkat, padat, imajinatif, dan kreatif, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengarnya. Yang ketiga ada laras sains, bersifat formal, intelektual, dan objektif. Berdasarkan kajian serta fakta, banyak memakai istilah ilmiah dan kalimat pasif. Yang keempat, ada laras media massa. Digunakan dalam penyampaian berita, bahasa harus mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar umum. Yang kelima, ada laras rencana atau fitur atau reportage, yaitu gaya bahasanya sederhana dan komunikatif, menyampaikan ide atau informasi tentang suatu peristiwa. Yang keenam, laras undang-undang, resmi, objektif, terperinci, dan padat, mengandung prinsip hukum, menggunakan istilah dengan makna yang jelas dan tepat. Yang ketujuh, laras agama, mengandung petikan ayat, kiasan, atau pengajaran, biasanya digunakan untuk penyampaian nilai-nilai keagamaan. Yang kedelapan, laras sukuan, kosakata sederhana, ringkas, dan mudah dipahami, mewakili identitas budaya atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kesembilan adalah laras ekonomi, bersifat ilmiah, formal, dan berdasarkan data atau fakta, menggunakan istilah teknis ekonomi. Dan yang kesepuluh, laras akademik, yaitu formal, ilmiah, dan objektif, menggunakan bahasa intelektual, istilah khusus, dan cenderung sulit dipahami oleh orang di luar bidangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.